Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Di lain sisi, tepatnya di markas pusat klan 10.000 orang, Jang Il-so, pimpinan tertinggi, sedang duduk di atas bangku besar. Ia mengenakan mahkota, penampilannya sangatlah rapi, tapi karena ia merupakan pimpinan tertinggi, tidak ada yang berani mengomentarinya. Yep Yong dan juga Bang Sang yang baru saja kembali dari Xi'an kini menghadap Jang Il-so. Ya, mereka berdua nampak menyedihkan, apalagi setelah menyampaikan kekalahan mereka dari Gunung Hua. Jang Il-so pun mulai berkata, "Apa? Kalian kalah saat berusaha untuk menaklukkan Xi'an, padahal sekte ujung selatan sedang menutup pintunya?" Bang Sang pun berusaha untuk menjelaskan, "Ya Tuan, maafkan kami tidak menilai dan memprediksi jika Gunung Hua sekuat itu. Kami juga tidak menyangka jika mereka ikut campur dalam pertempuran tersebut." Jang Il-so pun berpikir sejenak, lalu ia kembali berkata, "Ya, alasanmu masuk akal. Jika itu aku juga pasti akan melakukan hal yang sama. Gunung Hua bukanlah bagian dari 9 sekte besar dan bahkan telah jatuh. Jadi, untuk apa mempedulikan mereka? Tapi yang membuatku penasaran adalah kenapa kau masih hidup? Bahkan Ye Pyong kembali dengan dantian yang rusak dan juga tendonnya yang hancur, tapi kau kembali dengan sehat. Bukankah kau seharusnya mati saja?" Aku sempat berpikir, apakah kau lebih takut mati di tangan Gunung Hua atau lebih takut mati di tanganku? Bang Sang sebetulnya merupakan penasehat. Ia dikirim untuk memantau pergerakan dari Ye Pyong. Ye Pyong sendiri bergerak untuk menaklukkan Xi'an tanpa persetujuan dari Jang Il-so. Sebenarnya ia ingin membuat Jang Il-so bangga, akan tetapi ia malah gagal dan berakhir sangat menyedihkan. Itulah mengapa Jang Il-so sangat kesal, terutama kepada Bang Sang yang tidak melaporkan pergerakannya dan bahkan kembali tanpa kerusakan sedikit pun, di mana seluruh bawahan lainnya telah mati. Jang Il-so pun mulai bangkit dari singgasananya. Ia menuruni tangga dan langsung mencengkram leher Bang Sang. Tentunya Bang Sang sendiri sudah sadar apa yang akan terjadi jika ia kembali dengan kegagalan yang baru saja ia terima. Tapi menurutnya itu jauh lebih baik daripada melarikan diri dan diburu. Setidaknya ia bisa meminta keringanan hukuman. Tapi sayangnya prediksinya tidak begitu tepat. Walaupun Bang Sang telah memberikan berbagai macam penjelasan, tapi Jang Il-so tetap tidak ingin menerimanya. Klan 10.000 orang yang ia pimpin bukanlah sekelompok penjahat biasa. Seharusnya mereka menakut-nakuti warga, bukannya lari dari medan pertempuran. Dan tentunya itu merusak reputasi klan mereka. Setelah menghancurkan leher Bang Sang, ia pun berkata kepada bawahannya, "Jadikan ia sebagai makanan anjing dan pastikan ia belum mati sampai ia melihat sendiri tubuhnya dimakani oleh anjing." Dan dengan cepat para bawahan Jang Il-so pun langsung membawa Bang Sang. Setelahnya ia pun mulai menatap Ye Pyong. Sebelumnya ia merupakan salah satu kapten, tapi dengan dantiannya yang rusak, kini ia sudah tidak berguna lagi. Kondisinya lebih menyedihkan daripada Bang Sang. Dan pastinya ia sudah tidak berguna lagi. Lalu Ye Pyong pun mulai bersuara, "Tuan, jangan meremehkan Gunung Hua." Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat Jang Il-so kesal. Ia pun berkata, "Apa? Anjing yang sudah tidak memiliki taring berkata omong kosong?" Jang Il-so pun langsung menendangnya. Ia juga memerintahkan para bawahannya untuk membuang Ye Pyong. Ia sama sekali tidak berniat untuk membunuhnya karena dengan kondisinya yang menyedihkan, Jang Il-so lebih senang melihatnya menderita seumur hidupnya. Setelahnya
Jang Il-so pun mulai berdiskusi dengan para kapten ataupun komandan yang ia miliki. Tentu saja itu berkaitan dengan nasib Gunung Hua yang telah mencoreng nama mereka, sekte jahat terkenal dengan kekejamannya. Dan jika rumor menyebar jika mereka diusir oleh Gunung Hua, tentu saja itu akan merusak reputasi mereka. Dengan begitu akan sulit bagi mereka untuk mencari uang di masa depan. Jadi yang terpenting saat ini adalah untuk menyingkirkan rumor dan menghancurkan Gunung Hua untuk kembali mendapatkan reputasi mereka. Klan 10.000 orang memiliki beberapa pasukan. Jang Il-so meminta pasukan tersisa untuk pergi menghancurkan Gunung Hua. Awalnya bawahan Jang Il-so mengira jika pasukan tersebut akan dikirim ke Xi'an, tapi ternyata tidak. Jang Il-so memiliki pemikiran lain. Ia memerintahkan untuk mengirimkan pasukan tersebut langsung ke Gunung Hua. Dengan tidak adanya naga ilahi Gunung Hua dan juga pedang adil Gunung Hua, tentunya akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan Gunung Hua. Dan ia juga memerintahkan untuk tidak menyentuh keduanya, karena Jang Il-so ingin melihat ekspresi keduanya saat mereka melihat para saudaranya mati dengan sangat mengenaskan. Ia pun mulai bergumam, hanya dalam waktu 100 tahun Gunung Hua akan terbakar untuk kedua kalinya. Perkataan tersebut diiringi dengan tawa yang sangat menyeramkan. Berpindah ke sisi lain, tepatnya di gerbang Huayong. Murid-murid nampak frustasi, sulit bagi mereka untuk tidur karena masih terngiang-ngiang dengan hantu yang selalu saja mengganggu mereka. Sebetulnya murid-murid sudah bersusah payah untuk tidak memikirkan para hantu tersebut, tapi ternyata sulit juga untuk mengabaikannya, karena setelah beberapa hari semenjak Chungbong melihat hantu, sudah 3 orang lagi yang melihatnya. Adapun Jongmyun, ia merasa sangat kesal, padahal Jongmyun bersusah payah untuk mencari di mana hantu itu berada, tapi tidak pernah bertemu dengan mereka. Malahan murid-murid lain yang bertemu dengan hantu tersebut. Kegelisahan juga nampak di wajah Hyun Iyong karena rumor terus tersebar itu bisa berakibat fatal atau merusak pikiran dari para murid-murid baru. Dan jika dibiarkan, mungkin murid-murid akan kembali keluar dari gerbang Huayong. Ia memikirkan banyak hal, tapi ternyata tidak ada solusi untuk menghadapinya, karena hanya ada 2 hal di dunia ini yang tidak bisa ditangkap dengan tangan mereka. Yang pertama adalah kata-kata, yang kedua adalah hantu. Jadi Hyun Iyong hanya bisa pasrah dengan keadaan. Tapi tiba-tiba Jogul pun berteriak sambil berlari ke arah Hyun Iyong. Penatua, penatua, tenang saja, aku telah memiliki solusi. Dengan ini para hantu pasti akan tamat. Hyun Iyong yang penasaran pun langsung bertanya, jadi apa rencanamu? Dan Jogul pun menjelaskan dengan sangat percaya diri, aku telah mencari-cari dan menemukan dukun terbaik di Xi'an. Kehadirannya pasti akan membuat hantu-hantu tersebut takut dan masalah pun terselesaikan. Mendengar penjelasan Jogul malah membuat Hyun Iyong kesal. Ia pun mulai memukulnya dan berkata, Jogul, apakah kau bercanda? Bagaimana bisa kau ingin menyewa seorang dukun? Bagaimana jika rumor tersebar? Bukankah itu akan mencemari nama Gunung Hua? Sebenarnya Gunung Hua sendiri memiliki metode untuk mengusir roh jahat. Itu adalah metode yang digunakan oleh nenek moyang mereka. Akan tetapi semenjak serangan kultus iblis 100 tahun yang lalu, tidak ada lagi yang mempraktekkan metode tersebut karena mereka atau murid-murid Gunung Hua yang tersisa sibuk untuk mencari nafkah dan mempertahankan sekte. Oleh sebab itulah metode tersebut pada akhirnya menghilang dengan sendirinya. Nah, karena saran pertamanya ditolak,
Jogul masih memiliki saran kedua. Ia berkata lagi, "Baiklah, jika demikian kita tidak memiliki pilihan lain. Mari kita pindah saja ke tempat lainnya." Mendengar saran tersebut, Jogul kembali dimarahi oleh Hyun-yong. Begitu juga dengan murid-murid Gunung Hua. Mereka nampaknya malah kesal dengan saran yang diberikan oleh Jogul. Dan saat itulah terdengar suara lainnya. "Kenapa harus repot-repot? Aku telah memiliki rencana." Ya, suara tersebut berasal dari Chungmyeon. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.